Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratna Enita Sari. Di sini akan memberikan paparan tentang perencanaan pengurangan kemiskinan ekstrim di suatu desa. Untuk yang pertama ada tahapan teknis perencanaan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan ekstrim. Yang pertama adalah identifikasi masalah dan kebutuhan perencanaan ekonomi dalam upaya pengurangan kemiskinan. Yang pertama, tahapan identifikasi dan pemetaan masalah. Pendataan rumah tangga miskin ekstrim melalui DTKS dan survei lokal, serta pemetaan wilayah dan akar masalah kemiskinan tersebut. Outputnya, daftar warga miskin ekstrim dan analisis penyebabnya. Yang kedua, penyusunan profil desa. Untuk profil ekonomi sosial, infrastruktur, dan SDM desa. Outputnya adalah dokumen profil desa. Selanjutnya ada analisis potensi dan permasalahan melalui kegiatan analisis SWOT serta identifikasi potensi lokal, pertanian, UMKM, pariwisata, dan lain-lain. Outputnya adalah peta potensi dan hambatan ekonomi desa. Selanjutnya ada penentuan tujuan dan sasaran program. Kegiatan adalah merumuskan target pengurangan kemiskinan ekstrim melalui data kuantitatif dan kualitatif. Outputnya sasaran dan indikator capaian yang jelas. Untuk yang kelima, penyusunan program prioritas. Menyusun kegiatan prioritas pelatihan, permodalan, pemberdayaan UMKM, serta padat karya. Outputnya adalah daftar program dan kegiatan prioritas. Selanjutnya ada penyusunan rencana aksi dan anggaran. Untuk kegiatannya ada rencana aksi, rencana anggaran biaya, outputnya adalah dokumen rencana aksi dan RAB. Integrasi ke dalam dokumen desa, memasukkan program ke RKPDes dan APBDes, serta sinkronisasi dengan RPJMDes. Program terintegrasi dalam perencanaan desa. Pelaksanaan program. Pelaksanaan kegiatan secara partisipasif dan keterlibatan masyarakat serta BUMDes dan mitra. Outputnya adalah implementasi kegiatan di lapangan. Untuk tahapan selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatan monitoring berkala secara terhadap capaian dan kendala, evaluasi dampak program terhadap tingkat kemiskinan. Outputnya adalah laporan evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya ada pelaporan dan dokumentasi. Untuk kegiatan pelaporan hasil ke pemangku kepentingan, serta dokumentasi praktik baik. Outputnya adalah laporan lengkap dan dokumentasi kegiatan. Yang kedua ada penetapan tujuan dan sasaran pengurangan kemiskinan ekstrim di desa. Ada beberapa komponen. Yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengurangan jumlah rumah tangga miskin ekstrim secara berkelanjutan. Tujuan khusus adalah untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin ekstrim, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, serta meningkatkan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan lokal. Sasaran yang pertama, untuk mengurangi jumlah rumah tangga miskin ekstrim sebesar X% dalam waktu Y tahun. Misalkan dalam 30% dalam 3 tahun. Sasaran kedua, minimal 70% warga miskin ekstrim memperoleh akses pelatihan keterampilan atau pekerjaan produktif. Sasaran yang ketiga, terciptanya minimal 1-2 unit usaha produktif berbasis potensi lokal, BUMDes, kelompok tani, usaha rumah tangga, dan lain sebagainya. Sasaran yang keempat, semua keluarga miskin ekstrim memperoleh akses bantuan sosial dan program pemberdayaan secara tepat sasaran. Selanjutnya ada komponen indikator keberhasilan yang berisi tentang penurunan jumlah keluarga miskin ekstrim melalui data DTKS atau hasil verifikasi,
peningkatan pendapatan rata-rata rumah tangga sasaran, jumlah program ekonomi yang aktif dan berkelanjutan, serta jumlah warga yang terserap dalam kegiatan padat karya atau usaha baru. Selanjutnya ada sumber data atau verifikasi yang berisi tentang data dari DTKS, desa, dan survei lokasi, laporan kegiatan program, serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Selanjutnya ada analisis sumber daya dan aset masyarakat dalam pengurangan kemiskinan ekstrim di suatu desa. Untuk kategori aset, jenis sumber daya, serta potensi pemanfaatan. 1. Ada aset alam atau natural, bersumber pada lahan pertanian atau kebun, sumber air, hutan rakyat, serta potensi wisata alam. Potensi pemanfaatannya adalah pertanian organik, hortikultur, serta ternak, irigasi desa, wisata desa atau agrowisata dan ekowisata. Untuk kedua ada aset manusia atau human. Jenis sumber dayanya adalah tenaga kerja produktif, pemuda desa, pengrajin atau petani berpengalaman. Pemanfaatannya adalah pelatihan keterampilan kerja, kelompok usaha pemuda, serta pendampingan lokal UMKM. Selanjutnya ada aset sosial. Jenis sumber dayanya adalah dari kelompok masyarakat, gotong royong, modal sosial. Potensi pemanfaatan adalah penguatan koperasi atau kelompok usaha bersama, serta program padat karya berbasis komunitas. Ada aset fisik. Jenis sumber dayanya ada gedung balai desa, jalan desa, pasar lokal, sarana produksi. Potensi pemanfaatannya adalah balai sebagai tempat pelatihan atau usaha, perbaikan jalan usaha tani, aktivasi pasar untuk UMKM lokal. Aset finansial, sumber daya dari BUMDes, dana desa, koperasi atau simpan pinjam lokal. Potensi pemanfaatannya adalah untuk permodalan usaha mikro, kredit usaha rakyat atau KUR desa, dan dana stimulan untuk kelompok usaha. Ada aset kelembagaan, bersumber dari pemerintah desa, BUMDes, mitra. Mitra itu terdiri dari LSM, CSR, atau dinas teknis. Potensi pemanfaatannya adalah kolaborasi program pemberdayaan, serta penguatan kelembagaan BUMDes sebagai motor ekonomi desa. Selanjutnya ada aset digital, bersumber dari akses internet desa, gadget warga muda, serta media sosial desa. Potensi pemanfaatannya adalah pemasaran produk secara online, pelatihan digital marketing, platform informasi warga miskin. Selanjutnya untuk alternatif solusi pengurangan kemiskinan ekstrim di desa. Permasalahan utamanya ada beberapa, serta ada alternatif solusi atau tindakan. Untuk yang pertama ada pendapatan rendah atau tetap. Solusinya adalah program padat karya tunai, dukungan usaha mikro berbasis rumah tangga, diversifikasi sumber pendapatan keluarga. Ada akses modal terbatas. Solusinya adalah pendirian atau penguatan BUMDes sebagai lembaga simpan pinjam, kerjasama dengan lembaga keuangan mikro, serta dana bergulir untuk kelompok usaha. Minimnya keterampilan kerja dan wirausaha. Untuk solusinya adalah pelatihan kerja berbasis potensi lokal, pendampingan wirausaha, inkubasi UMKM desa. Akses pasar yang terbatas. Solusinya pendirian koperasi pemasaran produk, digitalisasi usaha desa, serta festival produk unggulan desa. Ketergantungan terhadap bantuan sosial. Solusinya adalah integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan. Pemberdayaan keluarga melalui program KPM produktif. Terus permasalahan selanjutnya ada aset desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Solusinya adalah identifikasi ulang aset desa dan pemetaan potensi, pemanfaatan lahan tidur untuk pertanian kolektif, serta pengolahan aset oleh BUMDes. Selanjutnya ada permasalahan tentang rendahnya partisipasi masyarakat. Solusinya adalah forum musyawarah rutin, pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, edukasi dan literasi pembangunan. Infrastruktur desa kurang mendukung kegiatan ekonomi. Solusinya adalah perbaikan jalan usaha tani, saluran irigasi, dan pasar desa. Pengadaan alat produksi sederhana, serta program PKT berbasis pembangunan infrastruktur. Data kemiskinan tidak akurat. Solusinya adalah verifikasi dan validasi data warga miskin secara partisipatif, pemanfaatan teknologi data digital desa. Selanjutnya, pemilihan solusi prioritas pengurangan kemiskinan ekstrim di desa. Ada beberapa solusi, alasan, skala, dan rencana tindak lanjut. Untuk solusinya ada program padat karya, tunai, pelatihan, pendampingan, penguatan BUMDes, pemanfaatan lahan kosong, digitalisasi produk, dan pemasaran online, verifikasi dan validasi data warga miskin ekstrim, serta bantuan sosial produktif. Pelaksanaan solusi pengurangan kemiskinan ekstrim di desa. Solusi program ada program padat karya tunai, pelatihan program dan wirausaha, bantuan modal usaha mikro, pemanfaatan lahan kosong untuk pertanian, peningkatan akses pasar produk lokal, pendataan dan validasi data warga miskin ekstrim, serta sinergi bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Untuk evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan. Perlu adanya evaluasi hasil pelaksanaan perencanaan ekonomi tersebut karena ada beberapa komponen di sini serta indikator dan hasil pencapaian. Ada identifikasi masalah dan data awal, penetapan tujuan dan sasaran, analisis sumber daya dan aset desa, perumusan alternatif solusi, pemilihan solusi prioritas, pelaksanaan program ekonomi, monitoring dan evaluasi atau MONEF, serta dampak terhadap kemiskinan ekstrim. Pelaporan dan umpan balik perencanaan ekonomi pengurangan dalam pengurangan kemiskinan ekstrim di suatu desa. Perlu adanya pelaporan dan umpan balik. Yang pertama ada laporan perencanaan awal. Dalam pelaporan tersebut disusun setelah musyawarah desa atau musdesus berisi masalah, sasaran, dan solusi. Umpan baliknya adalah masyarakat menyetujui prioritas program, minta transparansi pelaksanaan. Selanjutnya laporan pelaksanaan program ekonomi. Umpan baliknya warga minta pelibatan lebih luas terutama bagi kelompok yang rentan. Laporan realisasi dana dan anggaran. Umpan balik adalah umumnya puas, namun sebagian meminta rincian bantuan secara langsung. Laporan monitoring dan evaluasi. Berisi hasil evaluasi pelaksanaan program dan dampaknya terhadap rumah tangga miskin ekstrim. Umpan balik terhadap disarankan ada MONEF berbasis dusun agar lebih dekat ke warga. Laporan perubahan data warga miskin. Hasil verifikasi dan validasi penerima manfaat program. Umpan baliknya adalah ditemukan beberapa perubahan status perlu perbaikan sistem pelaporan. Umpan balik terstruktur adalah pengumpulan masukan masyarakat melalui kotak saran, forum, dusun, dan angket sederhana. Umpan baliknya adalah banyak warga yang memberi ide program ekonomi kreatif dan pengembangan UMKM. Musyawarah evaluasi tahunan.
Forum tahunan untuk menyampaikan laporan keseluruhan dan merespon umpan balik masyarakat. Umpan baliknya adalah warga masyarakat dilibatkan dan puas terhadap dengan keterbukaan informasi tersebut. Ada beberapa solusi tentang pengurangan kemiskinan ekstrim yang mudah, murah, dan efektif. Solusinya adalah ada program padat karya tunai, kebun gizi atau kebun kolektif warga, pelatihan keterampilan praktis skala rumah, pendataan dan validasi warga miskin ekstrim, simpan pinjam kelompok atau arisan usaha, pemanfaatan BUMDes sebagai agen penjual produk warga, pemanfaatan sampah desa untuk ekonomi sirkular, serta gotong royong rutin dengan intensif sosial. Sudah tertera dalam tabel di sini, ada penjelasan singkat dan kelebihan. Selanjutnya ada 5 Key Performance Indicator atau KPI dalam pelaksanaan solusi ekonomi pengurangan kemiskinan ekstrim. Yang pertama, di tingkat penurunan jumlah rumah tangga miskin ekstrim, terus ada cakupan partisipasi warga sasaran, kenaikan pendapatan rata-rata peserta program, kemandirian ekonomi pasca program, dan tingkat kepuasan masyarakat. Teori dasar perumusan alternatif solusi pengurangan kemiskinan ekstrim. Di sini ada 3 teori. Yang pertama, teori pemberdayaan, empowerment theory dari Julian Rapaport. Untuk pokok pemikirannya adalah kemiskinan dapat dikurangi dengan memberdayakan masyarakat untuk memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Yang kedua, teori pembangunan berbasis aset atau ABCD. Bersumber dari John Kretschmann dan John McKnight. Pokok pemikirannya adalah fokus pada kekuatan dan potensi lokal yang dimiliki masyarakat desa, bukan pada kekurangan. Yang ketiga ada teori kebutuhan dasar atau basic need theory. Bersumber pada Paul Stratton atau ILO. Pokok pemikirannya adalah prioritas pengentasan kemiskinan adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, alat analisis perencanaan ekonomi dalam pengurangan kemiskinan. Ada 5 alat di sini. Yang pertama, analisis SWOT bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam konteks desa. Selanjutnya, analisis aset komunitas atau ABCD menggali aset atau aset lokal, SDM, alam, sosial, ekonomi sebagai dasar solusi ekonomi. Selanjutnya ada pemetaan sosial dan ekonomi berfungsi atau bertujuan untuk memetakan kondisi sosial ekonomi warga termasuk lokasi miskin ekstrim. Analisis kebutuhan atau need assessment berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan paling mendesak bagi kelompok miskin ekstrim. Selanjutnya ada analisis cost benefit berfungsi untuk menilai kelayakan ekonomi suatu program atau intervensi. Teori yang menjadi dasar dalam perumusan tindakan serta alat analisis yang digunakan dalam perencanaan pengurangan kemiskinan ekstrim di suatu desa. Dalam pemaparan tadi sudah dijelaskan ada 3 teori dalam perumusan tindakan. Yang pertama, teori pemberdayaan, terus teori pembangunan berbasis aset, serta teori kebutuhan dasar. Untuk alat analisis dalam perencanaan ekonomi desa, ada analisis SWOT, analisis aset komunitas, pemetaan sosial dan ekonomis, analisis kebutuhan, serta analisis cost benefit. Terima kasih pemaparan dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.